Ibu, bapak, apakah sudah pada naik semua? Oh, masih banyak di masjid tuh. Waduh. Bangunin, kita bangunin ya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang masih ketiduran di masjid. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih ketiduran di masjid, bangun, 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 bangun. Kalau nggak bangun, ya udah. Jangan sampai malaikat yang membangunin. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Berhubung sudah jam 23:59. Oh salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, seneng banget dengarnya kalau sehat semua ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, walau hutang belum lunas, walau dompet masih megap-megap, walau rekening masih bengek, nggak masalah, yang penting badan sehat. Karena kesehatan itu nilainya tak terhingga. Jadi pertanyaannya adalah, mending badan sehat atau mending utang lunas? Benar, dua-duanya. Cukup badan sehat utang lunas? Nggak cukup? Maunya apa? Kaya raya tajir melintir. Harus bermanfaat ya. Janji ya. Selama ini kaya raya manfaatnya kurang. Ya, sekalinya ada manfaat, ini biasanya bapak-bapak nih, manfaatnya lebih ke arah janda-janda bohai. Enggak, maksudnya saya lagi ngomongin saya Pak. Saya tuh hobinya dulu ada rezeki lebih ngasih janda bohai. Paham dah. Jangan lagi ya Pak ya, tobat udah Pak. Maksudnya saya, jangan lagi saya begitu, tobat. Ya, pokoknya Bapak Ibu, kalau sudah ke RDAY jangan cuman badan sehat utang lunas, tapi juga harus kaya raya tajir melintir bermanfaat. Kita contoh nih, guru besar kita nih, Suhu ya, pimpinan rumah doa anak yatim Bapak Haji Dwi Susanto, udah mah kaya raya, hobinya memuliakan anak yatim, menjamu tamu-tamu, datang ke RDAY gratis. Ongkos mah nggak gratis ya, maksudnya kesininya tuh nggak ada bayar, udah mah gratis plus sotomi rasa kabel. Apa itu? Alias kagak beli. Gratis juga ya. Enak nggak Pak Bu? Ada yang belum nyobain? Tenang, nggak usah khawatir, nanti habis tahajud nongol lagi tuh, buka lagi warungnya ya. Tapi kalau kantin yang itu mah itu berbayar, nggak gratis ya. Jangan coba-coba pengen gratis juga, ambil rokok, beli pop mie gratis, ntar sama Eyang diginiin ya kan. Itu kantinnya Eyang Sulastri, jangan sembarangan ya. Jadi jangan dikira di sini gratis, di situ juga gratis, katanya kan gratisan. Yang ini aja sotomi gratis ya. Jadi sebisa mungkin kita tiru ya Bapak Haji Dwi Susanto, udah mah hobinya memuliakan anak yatim, tamu-tamunya dijamu ya. Anak yatim sebanyak itu bebas kita pakai dalam artian ya, kita doa dan ijab. Kalau kita cari Pak Bu anak yatim sebanyak itu, udah gitu ada yatim kurung, yatim tahajud, yatim umroh, kayaknya agak sulit ya. Zaman sekarang tuh mencari 10-20 anak yatim aja mungkin bisa, tapi speknya spek standar ya. Mohon maaf, bukan saya mengecilkan ya, memang mereka terbiasa dididik ya, tapi tidak seperti anak yatim di RDAY. Mungkin mereka rajin tahajud tapi nggak setiap malam, mereka rajin baca Quran tapi nggak setiap hari. Kalau di sini kan ibarat kasar nih,
apa namanya nih? Kalau TNI itu ada namanya Kopassus, ya kan? Ngeri dah pokoknya. Speknya spek gahar, ya. Jadi sudah terbukti Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke jauh-jauh datang ke RDAY. Kunci satu niat, ikhlas semata-mata hanya mengharap benar ridha Allah, bukan centong. Centong sih aman, ada kebagian semua lah, ya. Pokoknya ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Dapat centong pasti, uang bibit gimana Pak Haji? Kalau pengen pasti dapat, ikut privat udah pasti dapat, ya. Jadi jangan bahasanya celamitan. Udah dapat centong gratis, kalau bisa uang bibitnya sekalian dong Pak Haji. Ntar kata Pak Haji emang maunya elo. Ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu fokus dulu aja praktekin ilmu RDAY, ya. Nggak usah gundah, nggak usah gelisah, karena ilmu RDAY pertama ilmunya gratisan, kedua ilmunya Pak Haji sudah memperbolehkan. Ini khusus penonton YouTube nih ya. Bagi penonton YouTube tuh biasanya banyak pertanyaan nih, boleh nggak sih saya praktekin? Boleh ya. Pak Haji sudah mengikhlaskan, sudah meridoi, sudah merestui, sudah mengijazahkan. Ibaratnya kalau kata anak santri itu kobil tuh ya. Jadi silakan Bapak Ibu dimanapun berada penonton YouTube, silakan praktekin dulu ilmunya, nggak masalah. Nggak usah ada perasaan, rasanya kalau belum berjabat tangan, rasanya kalau belum tatap muka, gimana gitu. Jangan kita punya pikiran kayak begitu, karena takutnya Bapak Ibu bisa ke RDAY-nya 250 tahun lagi. Berarti kan praktekinnya masih lama, sedangkan kobul depan mata. Jadi praktekin dulu aja, silakan, nggak masalah. Yang penting kuncinya perbanyak nyimak YouTube. Jangan perbanyak WA Pak Haji, udah pasti nggak bakal dibales. Saya dibales Mas Regi sama Pak Haji, berarti nomor penipu. Oh, kok bisa? Ya bagaimana nggak nipu, transfernya disuruh transfer ke atas nama Maesaro. Siapa lagi tuh? Siti Khadijah, Siti Toharo, Epa Padilah. Baru-baru nih ada pakai QRIS ya kan? Sedari kapan Pak Haji bikin QRIS ya? Nggak ada QRIS, nggak ada Dana, nggak ada OVO. Pokoknya cuman ada 4 bank: BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan semuanya atas nama Dwi Susanto. Tidak ada atas nama lain ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti penipu. Ada nggak yang pernah di Japri suruh transfer ke yang saya sebut tadi namanya? Ada Bapak Ibu? Nggak ada. Jangan sampai ya. Biasanya nih tamu-tamu yang blow on nih di TikTok ngeliat akun pakai foto Pak Haji, langsung kirim pesan, Pak Haji saya punya hajat. Apa hajatnya? Tahu-tahu disuruh transfer sejumlah uang, ujung-ujungnya atas nama M. Soleh, Epa Padilah. Aduh, jangan sampai ya Bapak Ibu. Pokoknya saya akan terus menghimbau dan terus menghimbau sampai akhirnya si penipu pusing ya kan. Monyet si Regi ya, tiap malam ngingetin terus. Gua kan jadi nggak bisa nipu, bodoh amat. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti malam kita kan bakal pencerahan kurang lebih sampai pukul 1. Beres pencerahan Bapak Ibu paksain untuk lanjut sholat tahajud, yang mana seperti biasa bakal ada doa dan ijab lagi tentunya ya. Konsepnya itu ijabnya global ya, tidak lagi dibacakan satu persatu hajatnya seperti tadi siang atau tadi sore, ba'da zuhur, ba'da asar. Bapak Ibu kan datang sedekah, dikasih kertas, disuruh tulis nama sama hajatnya kan, terus dibacain sama ustadznya, disebutin. Kalau nanti pas tahajud nggak demikian. Jadi Bapak Ibu silakan berdoa, utarakan hajatnya dalam hati ya.
Ntar ustadz yang mimpin atau yang memandu doanya, dan anak yatim yang mengaminkan. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu ketika lagi ijab, saya mohon dengan amat sangat fokus berhajat, bermunajat, minta sama Allah. Angkat kedua tangannya tanpa harus kondisinya kayak begini. Jangan, ya. Itu namanya kebiasaan buruk, memperlambat hajat kita kabul. Memperlambat Pak, alias lemot. Soalnya banyak sekali tamu-tamu yang kalau nggak diingetin lagi ijab sambil video-video, sambil ijab dia selfie sama anak yatim. Jangan. Sebelum atau setelah ijab silakan. Ibu-ibu pengen selfie sama anak yatim, sayang foto ya, bunda mau buat kenang-kenangan, silakan. Bapak-bapak pengen selfie bareng ibu yatim, boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau pas lagi ijab, tolong simpan sejenak handphonenya, gadgetnya, bapak ibu fokus berhajat, bermunajat, minta sama Allah, ucap terus hajatnya berulang-ulang. Fokus dulu sama satu hajat biar cepat kabul ya. Jangan hajatnya rombongan, apalagi borongan. Ada nggak yang malam ini bawa hajat borongan alias rombongan? Jangan dulu, fokus dulu sama satu hajat. Apa nih? Biasanya nggak jauh-jauh dari ini nih. Pengen hutang lunas. Harus hutang lunas ya. Jangan lunas hutang. Ntar abis lunas ngutang lagi. Abis lunas ngutang lagi. Mending abis ngutang lunas. Ngutang lagi, lunas lagi, ya, gitu. Jadi apapun hajat Bapak Ibu, pengen utang lunas atau pengen utang nambah, bebas, ya. Pengen beli rumah, jual rumah, beli tanah, jual tanah, apapun lah bebas. Saya nggak tahu lah, masing-masing punya hajat beda-beda. Ucapin sebanyak-banyaknya, ya. Nanti anak yatim yang amin, 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 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu udah terlanjur tadi pas lagi ijab sama anak yatim kurung hajatnya rombongan, pengen rumah cepat laku, utang pengen cepat lunas, apalagi anak biar terima PNS. Biasanya banyak bener nih, ampe Bu boleh minta kertas lagi nggak? Buat apa ya Bu? Ini hajat, menulis hajatnya kurang katanya. Ada yang kayak gitu, dia lupa kertasnya bisa dibolak-balik, tapi ustadznya nggak akan baca 2 kali bolak-balik ya, nggak mungkin. Pokoknya fokus dulu Bu sama satu hajat. Hajatnya udah kabul baru kerjain yang berikutnya. Ini kagak. Tapi kalau pengen hajatnya banyak, kata Pak Haji boleh. Bukan nggak boleh ya, boleh. Cuman sedekahnya juga harus menyesuaikan berapa banyak hajat kita. Gitu. Jadi kalau anjuran Pak Haji kan paksain sedekah subuh setiap hari 100.000 nggak boleh bolong. Jumat barokah, setiap Jumat minimal patungan potong sapi 1 juta nggak boleh bolong. Itu untuk satu hajat. Kalau hajatnya 2 ya kali 2 gitu. Kalau hajatnya 5 ya kali 5 dong. Boleh nggak? Kalau misalkan hajatnya 1 tapi mau sedekahnya kali 5, waras. Namanya waras ya. Jadi balik lagi ya, itu pun juga Bapak Ibu sesuaikan sama besar kecilnya hajat kita. Jangan sampai kita mau mancingnya ikan paus, umpannya pakai umpan ikan lele. Sesuaikan ya. Pokoknya Bapak Ibu saya yakin udah pada paham ya kan. Tapi kalau belum paham, perbanyak nyimak YouTube RDAY Official ya. Dan sebisa mungkin nanti kan anak yatim bakal seperti biasa ya. Beres ijab anaknya bakal keliling salaman satu persatu nih sama Bapak Ibu ya. Kita raih tangannya, kita cium. Jangan tangan kita yang dicium sama mereka, jangan. Karena Bapak Ibu semua ini kan ibaratnya datang ke sini pengen ngejar berkahnya anak yatim ya, ngalap berkahnya bahasanya. Kita raih tangannya, cium, usap kepalanya, kabul ya sayang, kabul ya, kabul ya, kabul, cair, lunas, bebas dah ucapin apapun maunya, ya. Dan itu berlaku untuk yang kecil-kecil aja, yang imut-imut, ya, yang belum terlihat akil balik. Kalau udah mulai agak-agak ABG atau remaja,
Jangan ya. Biasanya bapak-bapak nih, anak yatimnya lumayan juga nih, ya kan? Gue cium tangannya, gue cium pipinya, buset dah. Nih, awas loh pak. Kalau ibu yatim boleh, ya. Silakan, bapak mau bungkus boleh. Karetnya 2, 3, 4 bebas, ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, malam hari ini kita kehadiran saya bersama seorang artis ganteng. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah kenal Jeffrey Nicole, ya. Kita saksikan, kita hadirkan Jeffrey Nicole. Tepuk tangan dulu buat Jeffrey Nicole. Sini, Bung Jeffrey. Ini artis artis layar lebar. Pemeran terkutuk. Terkubur hidup-hidup. Oke. Pak, perkenalkan dulu, Bapak namanya siapa, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Bapak Dalail. Nama travel saya Mail Travel Lampung. Saya rumah di Lampung Selatan. Oke. Lampung Selatan, alhamdulillah kami dipercaya dari Pak Haji untuk membawa tamu-tamu yang dari Sumatera, wilayah Sumatera, Lampung, untuk bisa mempermudah perjalanan kami ke RDAY, bisa ketemu anak-anak yatim. Oke, singkat cerita dalam waktu dekat, sekitar tahun depan ya kalau nggak salah ya? Tahun depan ya. Berarti nggak lama lagi kan? Nggak lama lagi, 1 bulan lagi. 1 bulan lebih dikit? Lebih dikit, ya, betul. Tepatnya di awal bulan Februari, mau Pak Mail and friend ya, juga tamu-tamu yang lain mau adain agenda apa tuh? Alhamdulillah kami kemarin dari Pak Haji diberi wewenang untuk memuliakan 100 anak yatim. Diberi izin diperbolehkan. Diperbolehkan, alhamdulillah, untuk memuliakan 100 anak yatim. Jadi anak yatim Lampung. dari RDAY diundang 100 anak yatim bawa ke Lampung. Ya. Nginep berapa malam di sana, Pak? 2 malam. Apa aja agendanya di sana? Alhamdulillah nanti agendanya bisa untuk ijab bersama tamu Lampung. Ada tahajud nggak, Pak? Ya, ada tahajud. Ada tahajud. Selain itu apa lagi? Selain itu tahajud, nanti ada anak yatim untuk di waterboom di Lampung. Berenang di sana, bisa hijab di sana juga. Oh, ya. Jadi selain ikut ijab, itu kan acaranya di mana, Pak? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung, Islamic Haji Lampung. Di Raja Basah ya? Raja Basah. Oke. Lokasinya. Jadi buat para penonton YouTube, warga Lampung yang belum juga nyampe ke RDAY, kalau pengen ikutan boleh nggak Pak Mail? Boleh. Ngubunginnya kemana? Ke nomor 0877 Oke. 8002 Oke. 8001. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen ikutan, bertanya-tanya, bisa nginep nggak, bisa apa nggak, boleh ini nggak, boleh itu nggak, langsung aja WA ke nomor Pak Mail tadi ya, di 0877 8002 8001. Ya, Oke, Pak Mail, sebentar. Pak Mail kan tamu jadul ya. Jadul. Tahun berapa kesini Pak awalnya? 2016. 2016, berarti setelah kepergian saya 2015 bulan Agustus, setahun berikutnya Ya. Pak Mail datang sini. Datang, ya. Istiqomah sampai sekarang. Istiqomah sampai sekarang. Apa sempat ngilang? Putus ngilang. Oh, sama berarti kita Ya. nasibnya. Tos dulu. Kita ngilang. Ya kan? Sip. Nah, saya 2015 kabul kabur ya kan? Kita ngilang 1 tahun setengah. 2023 nyungsep lagi. Alhamdulillah. Ya. Sama, kita juga nyungsep sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ya, Pak Mail ini bisa dikategorikan pasien jadul, tamu kadaluarsa, ya kan? Apa tamu jadul, pasien kadaluarsa? Kadaluarsa bisa. Nah, udah, ya kan? Udah. Jadi ternyata Pak Mail ini banyak sekali Bapak Ibu hajat yang terkabul. Saya pun kaget, ya kan? Salah satunya, coba Pak Mail. Sekarang salah satu anaknya Pak Mail kuliah di mana? Alhamdulillah yang pertama itu kuliah, alhamdulillah masuk. Kemarin kan di Dharma Jaya. Awalnya Dharma Jaya.
Yang satu yang pertama, yang kedua di Perawat, Mm-mm. yang ketiga di UII Yogyakarta, Ya. yang keempat di Salatiga. Di Salatiga. Alhamdulillah besok Januari di wisuda. Alhamdulillah yang terakhir. Nah, alhamdulillah udah kerja semua. Alhamdulillah. Nah, ini kemarin satu yang luar biasa. Kita juga nggak sangka-sangka. Yang keberapa tuh? Yang pertama. Pertama. Alhamdulillah dapat beasiswa di Inggris. Wow, tepuk tangan luar S2. biasa. Iya, alhamdulillah. Bapaknya tukang nganter tamu-tamu RDAY ke kandang embe. Alhamdulillah. Anaknya kuliah di Inggris dapat beasiswa. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi inilah ilmu RDAY. Jangan pernah anggap remeh, ya kan? Itu terkabul ya Pak Mail ya. Alhamdulillah. Dahsyat sekali ya kan. Jadi anaknya Pak Mail juga ternyata hobi ijab kesini juga, sedekah ya kan. Ya alhamdulillah. Itu hobi banget ya kalau pingin tahajud ya anterin tahajud udah. Dia nggak tahu tiba-tiba sedekah. Tiba-tiba sedekah. Nah, tiba-tiba ada pengumuman ya. Alhamdulillah kita terima di Inggris beasiswa. Tadinya 50%. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Mail bisa bahasa Inggris? Bisanya no aja. No aja. Iya. Bukan yes no. Oh yes oh no. Kami juga SD Impres kata Pak Haji. SD sama aja. Bagaimana ceritanya nih ntar kalau anaknya wisuda di Inggris, bapaknya ke Inggris? Ya, terbang lah kita. Terbang lah pasti. Bukan main ya kan. Ya. Ada sayap ini. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, pokoknya istiqomah terus aja ya, nggak akan lah gitu, nggak akan Bapak Ibu sia-sia datang ke sini ya gitu. Ini ada juga alhamdulillah apa itu tamu-tamu kita yang ikut ke sini lewat Mail Travel. Alhamdulillah banyak yang terkabul. Coba Pak Mail, seingat-ingat Pak Mail, dari sebanyak tamu yang pernah Pak Mail antar, jemput dari Lampung bawa ke sini ya kan, terus antar pulang lagi, hajat yang paling wadidaw yang mengerikan, cair berapa atau apalah gitu yang paling berkesan sekali, yang wow ini dahsyat gitu? Banyak sih, tapi salah satunya yang dari nggak usah disebut merek, nggak usah disebut merek, intinya cair berapa ratus triliun gitu. Kalau cari itu kita nggak bisa nilainya ya. Nah ya cuma alhamdulillah tamu-tamu kita alhamdulillah ada yang alhamdulillah kita Pak Mail, saya lunas utang tanpa nyicil, tanpa bayar, tanpa anggunan ada alhamdulillah. Tanpa semuanya. Itu gede utangnya? Alhamdulillah 350 juta. Iya, lunas tanpa semuanya. Setelah datang ke RDAY ikut privat cuma 3 kali. 3 kali datang sini. Lunas utang. Nggak nyampe setahun tuh? Nggak ada. Wow, cuma luar biasa Pak. 3 bulan. 3 bulan doang? 3 bulan. Waduh. 3 bulan. Alhamdulillah orang Pringsewu. Iya, Lampung. Alhamdulillah. Mantap ya. Ini dan ada banyak lagi ya Pak ya? Alhamdulillah banyak lagi. Ini juga ada satu lagi yang sekarang hadir di sini. Ada nih, drone ini. Ada dari Palembang. Dari Palembang. Gitu kalau. Bapak Supriyono itu ada. Terkabul juga? Terkabul semua, alhamdulillah. Apa itu terkabulnya? Bisa maju lah biar bapaknya langsung. Mana Bapak? Pak Mail, bentar. Ini kayaknya nggak lama lagi. Oh iya, Pak Hajinya udah mau naik nih. Nanti aja ya Pak Supriyono testimoni langsung sama Pak Haji ya. Oke, Bapak Ibu, Pak Mail terima kasih banyak ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Mail dong, luar biasa. Salah, Jeffrey Nicole. Oke Bapak Ibu, tak lama lagi Pak Haji tiba di aula pencerahan ya. Biarkan beliau melintas langsung duduk ke depan. Bapak Ibu jangan ada yang salam-salaman dulu ya. Nanti yang mau salam-salaman, beres pencerahan, ibu-ibunya berdiri, bikin satu barisan, maju ke depan satu persatu salaman tuh kayak orang kawinan, ngantri ya kan. Bapak-bapaknya ngekor. Dan langsung sholat tahajud. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, konsultasi, silakan secara bergantian. Kalau bisa mah satu orang satu pertanyaan dulu aja ya, biar kebagian banyak. Oke, alhamdulillah Pak Hajinya sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Senyum Bapak Ibu, senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Ngaco. Pak Supriyono.
Supriyono mau testimoni Pak Haji. Ya, mana orangnya? Ya, Mas Supriyono. Sini aja. Di sini aja. Ya. Sini, ya di situ. Shootman. Izin Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ralat tadi moderator dibilang Supriyono ya. Sebenarnya nama saya Supriyanto, asal dari Kabupaten OI, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sumsel. Jadi saya di sini mau testimoni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mail yang sudah bisa mengantar saya dari Palembang bahkan sampai ke Bandar Lampung datang ke RDIY. Yang mau saya jelaskan, ini boleh diketahui, ini malam pertama saya di sini. Sebelumnya saya belum pernah ke sini, namun saya sudah memakai ilmu RDIY. Awalnya saya dikenalkan sama istri saya. Tolong tunjuk istri saya. Nah, dia sudah 6 tahun megang HP, belum pernah namanya lihat YouTube, Bu, Pak. Baru-baru ini 3 bulan yang lewat dia buka YouTube. Di situ ada Bapak Haji Dwi Susanto menjelaskan bahwa ilmunya RDIY. Awalnya saya dikasih tahu yang dia panggil saya sayang ya. Yang. Iya, sayang. Kirain peang. Iya. Jadi apa? Saya bilang, ini ada ilmu bagus katanya. Ilmu apa katanya? Ilmu tumbuk. Apa ilmu tumbuk? Diulang lagi. Katanya ilmu kearifan lokal. Oh, saya kalau itu sudah tahu kalau ilmu kearifan lokal karena saya orang Jawa. Kata orang Jawa pun ilmu kearifan lokal. Namun di Palembang terkenalnya ilmu tumbuk. Jadi yang mau saya jelaskan, sebelum saya ke sini sudah saya jalankan. Saya bangun jam 12.00, senyum 41 kali. Lalu saya mandi air yang dikasih 9 lembar daun pandan. Setelah itu saya menjalankan sholat tahajud 2 kali salam, 2 rakaat. Setelah itu saya lanjutkan sholat hajat dan ada kadang-kadang sholat isyaroh saya pakai, kadang-kadang juga enggak. Lalu saya baca Al-Quran. Namun yang diperintahkan oleh Bapak Haji 12 juz, sampai sekarang saya belum bisa mencapai 12 juz. Paling banyak saya ingat cuma 8 juz. Itu pun saya lanjutkan setelah sholat dari masjid, sholat subuh. Itu baru 8 juz. Apa yang saya dapat? Pertama saya terapkan ke anak saya yang sekarang sudah kelas 3 aliyah. Jadi nak, kalau mau pintar, mau pandai, mau juara kelas, apa saya bilang? Celana dalam kamu kalau sekolah balik. Lalu yang kedua, baju kaos dalam pun begitu balik. Sampai saya arahkan ke kaos kakinya dibalik. Itu arahan dari Pak Haji yang kita lihat di YouTube, Bu ya. Apa hasilnya sekarang? Anak saya ranking 1 juga terbaik. Dia mendapatkan beasiswa ada 4, Bu. Kalau saya bohong ini istri saya ada, Bu ya. Saya rating juga Pak Haji. 1 kalau mau jadi polisi, anak saya tanpa tes. Kedua, kalau mau jadi TNI, baik mau angkatan laut, angkatan darat maupun angkatan udara pun tanpa tes. Yang ketiga, dia mendapatkan beasiswa di Universitas Sriwijaya, universitas terbesar di Sumatera Selatan, di Fakultas Kedokteran tanpa tes. Yang keempat, mendapat beasiswa kuliah di Al-Azhar
Mesir. Tepuk tangan dong. Wow. Coba ulangi lagi. Dapat bonus apa dari Allah? Pakai celana dalam dibalik, kaos dalam dibalik, kaos kaki dibalik setiap hari. Ulangi lagi. Dapat bonus. Bonusnya anak saya jadi ranking terbaik saat ini, mendapatkan 4 beasiswa. 1 kepolisian, 2 di TNI, 3 Universitas Sriwijaya yang terbesar di Sumatera Selatan. Jurusan kedokteran. Yang 4 dia ke Al-Azhar Mesir, tempat kuliah Ustadz Abdul Somad. Wow, tepuk tangan dong. Saya Bu ya Pak ya disuruh milih di sekolah dia, saya nggak bisa milih, saya bilang, karena yang menjalankan anak saya. Jadi apa? Saya panggil anak saya tinggal tanda tangan, apa yang dipilih anak saya, dia milih di Mesir Al-Azhar. Tepuk tangan dulu dong. Wow, alhamdulillah. Tahun 2025 ini kalau tidak salah bulan 7 sampai 8 dia berangkat. Itu yang pertama Bu ya. Masih ada yang lain. Dari situ saya ada niat, saya harus ke RDIY, saya harus privat, harus ketemu dengan Pak Dwi Susanto, Pak Haji Dwi Susanto. Namun apa kejadiannya? Masih ada pikiran yang 18 itu masih banyak yang kita langgar. Apa? Rasa sayang, apa? Uang nggak ada, Pak, nggak ada uang. Apa yang terjadi terhadap saya Bu ya? Usaha saya hancur. Tepuk tangan dulu dong. Wow, alhamdulillah. Saya punya usaha budidaya ikan Bu. Ada di situ ada ikan baung. Soalnya kalau nggak hancur dia nggak kemari. Ada ikan baung ya, ada ikan nila, ada ikan patin dan ikan lele. Pakan jenis pur sudah saya kasihkan itu sebanyak 350 karung. Per karungnya isi 30 kilo. Kalau dikalikan berapa ton Bu? 1 kilonya 14.000 harganya. Hampir 300 juta. Ya. Hampir 300 juta. Itu pun apa Bu? Masih belum ke sini. Betul itu, masih belum ke sini. Apa memang belum ada panggilan? Apa gimana? Masih saya jalan terus. Apa terjadi? Yang keduanya, anak saya kecelakaan yang bujangan, yang namanya Muhammad Syafiq, ya, dengan calon istrinya, bawa satu buah mobil Brio dari Palembang, dari Indralaya ke Palembang, mengantarkan bibinya calon istrinya ke bandara, mau pulang ke Jogja. Setelah pulang dari sana apa kejadiannya? Numbur tiang listrik yang besar itu Bu. Nabrak tiang listrik. Tiang listriknya sampai patah berapa biji? Patah 3. Wow. Lagi juga tiang listrik yang di belakang itu ada 2 tiang listrik pun patah semua. Kena mobil orang. Sekarang mobil orang itu masih ada di rumah saya. Sudah saya serviskan, sudah selesai, namun AC-nya belum selesai. Apa yang terjadi Bu? Mobil anak saya Brio ini itu kena biaya 60 juta. Tepuk tangan dulu dong. Mobilnya penyok, tapi penumpangnya, coba cerita penumpangnya. Penumpangnya termasuk yang kena timpa tadi itu sedikit pun nggak ada korban. Wah, tepuk tangan. Karena praktekin ilmu RDI apa? Mobilnya penyok, ya, yang listrik hancur 3, tapi kok penumpangnya bisa selamat? Iya, ya, praktekin ilmu RDI apa? Ilmu kearifan lokal. Masih kembali dari ilmu kearifan lokal. Ilmu ini saya terapkan bukan untuk saya dengan istri saya, anak saya, bahkan calon menantu saya suruh pakai celana dalamnya dibalik nak, pakai kutangnya dibalik nak. Apa terjadi? Alhamdulillah tidak ada sedikit pun tidak ada luka. Mobilnya hancur 80% Pak Haji. Hancur? Iya. Tapi penumpangnya nggak luka? Nggak luka. Setirnya masuk ke dalam nggak? Ke masuk dada? ke dalam, tinggal segini Pak Haji. Tinggal segini lagi? Iya, bangku senderan itu. Kena dada? Iya.
Tapi selamat anaknya tuh. Ya saya tanya sama orang, ini mana yang bawa mobil? Kata orang, udah dibawa ke rumah sakit. Jadi istri saya, kamu ke rumah sakit, saya yang ngurusin di TKP. Oh, Bapak bilang sama istri? Iya. Terus manggil istri apa Bapak? Istri saya ke rumah Bapak kalau manggil istri apa? Panggilan sayang apa? Sayang? Sayang? Iya. Begini, padahal umur Bapak berapa? umur saya sekarang sudah 58 tahun, Pak. 58 tahun. Tapi manggilnya sayang? Iya. Gubrak. yang. Karena begini Pak Ji ya, ada orang kalau manggil istrinya adek, mama. Kalau saya pribadi, kalau kita panggil istri saya mama, berarti kayak saya beristri dengan mama saya. Begitupun kalau kita panggil adek, kita beristri sama adik kita. Berarti kalau istri manggil bapak nggak boleh ngomong papa, nggak boleh ya? Ya kalau saya pribadi Pak Ji ya. Jadi istri kalau manggil bapak mesti sayang. Ya. Nggak boleh manggil papa. Kalau Iya. manggil papa berarti istri kawin sama papahnya bapak ya? Ya. Begitu sebaliknya ke istri juga. Tepuk tangan. Aduh. Jadi kalau kita manggil jangan manggil papa lagi ya. Nggak boleh manggil papa. Manggilnya sayang. Yang gimana kepalanya peyang? Saya lanjutin Pak Ji ya. Lanjut. Tepuk Nah. tangan dulu dong biar semangat. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya karena mengenai kecelakaan tadi menumbuh tiang listrik, jadi ketiga-tiganya saya kena denda jumlahnya 120 juta. Itu dari Denda sama PLN ya? PLN ya. Harus bayar ya, tiang listriknya Ya. kan hancur 3. Waktu itu saya sanggupin Pak Haji. Sanggupin. Sanggup saya bayar. Namun apa? Ilmu kearifan lokal Ilmu dipraktekin kearifan dong. lokal saya praktekin lagi. Nah, terus? Saya pegang alat kelamin saya. Oh iya? Rasanya gimana? Saya pegang alat kelamin saya, yang biasa disebut Pak Haji kontol ya. Ya. Saya sambil ucap, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karma anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bahwa manajer PLN tidak akan menagih saya, tidak akan saya disuruh bayar. Saya pegang, saya remas 9 kali, saya ke kantor PLN pusat. Apa jadi sampai sekarang nggak ada tagihan Bu? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak. Bisa gak Bapak praktekin kayak sama orang PLN? Nanti Bapak salaman sama ibu-ibu biar lupa dia nih. Dia keingetan utang mulu nih Pak, ibu-ibu. Biar dia lupa sama utang. Ya, sama Pak Haji, saya juga ada utang. Oh, ada utang. Iya. Jadi dahsyat banget ya ilmu kearifan lokal ya. Iya. Bapak udah ngalamin ya. Makanya kan saya bilang sama Bapak dan Ibu, jangan datang ke RDAY kalau belum meraktekin ilmunya RDAY. Jangan ikut privat kalau belum meraktekin ilmunya RDAY. Apa aja, mau yang sakit gigi, mau yang remes alat kelamin. Jadi nanti kita ngomongnya enak, seirama, dan pasti manjur, pasti terkabul. Tepuk tangan dulu dong. Wow, dari ada lagi gak testimoninya Bapak selain Masih ilmu Pak Haji. tadi? Ya masih. Masih, yuk. Untuk ibu-ibu dan bapak sekalian ya, kalau mau sudah ada niat ke sini, kalau bisa jangan tidak dilaksanakan. Itu sudah saya temui, sudah saya alami. Bos, coba dong bos, ini ada yang japri bos. Pak Haji, ulangin lagi dong cerita yang tadi anaknya pakai celana dalam dibalik, kaos kaki dibalik, kaos dalam dibalik. Bonusnya apa dari Allah? Coba Bapak ulangi lagi Pak. Itu doang yang itu. Kalau yang kecelakaan nggak usah. Ya. Yang itu, yang Saya ulangi lagi. Ya. Anak saya yang ketiga, ya, anak bungsu karena anak saya 5 meninggal 2. Jadi ini yang ketiga hidup istilahnya Bu ya, Pak ya. Jadi dia sekolah di pesantren Al-Ittifaqiyah namanya. Jadi karena saya kenal ilmu RDAY,
sudah saya percayai walaupun saya belum bertemu dengan Bapak Haji Susanto, namun saya terapkan di anak saya. Nak, kalau kamu pengen ranking, pintar, juara kelas, coba nak, celana dalam kamu balik makanya. Satu, kedua, baju kaos dalam kamu balik sampai ke kaos kakinya saya suruh balik. Nah itu pun diterima sama anak saya. Apa yang terjadi? 4 beasiswa diterimanya. Dia diterima ranking terbaik. Sampai dia ikut ceramah pun juara 1, Bu. Di HP saya ini masih ada rekamannya, di saya pun ada. Ikut ceramah padahal dia tidak pernah namanya ceramah karena pakai ilmu RDAY. Karena ceramah ini, Bu, ya, minimal 3 tema. Tema pertama dan kedua, ketiga itu tidak pernah diketahui, namun dia bisa lancar, bahkan juara 1 sekarang. Di bulan 3 nanti dia mewakili untuk di Sumatera Selatan untuk di kabupaten saya, Pak Haji. Jadi temanya itu dirahasiakan sama panitia, jadi kayak diundi. Jadi kan tuh anak nggak bisa ngapalin dong temanya apa. Nah, dengan anaknya pakai kaos kaki dibalik, celana dalam dibalik, kaos dalam dibalik, dia pede aja. Makanya pas dikocok, kamu dapat tema judulnya A, dia bisa aja ngomong. Kan kalau orang kan bengong, nggak tahu. Nah, tuh maunya saya. Coba Bapak dan Ibu mulai malam ini anaknya, cucunya paksain suruh pakai celana dalam dibalik, kaos dalam dibalik. Kalau di sekolah kaos kakinya dibalik. Bonusnya apa sih Pak Haji? Ya satu pastilah yang tadinya nggak ranking, yang tadinya nggak pinter. Nah ini yang paling dasar nih Bu. Anak kita nggak akan dibully, anak kita nggak akan dihipnotis, anak kita nggak akan kena santet. Nah, coba praktekin. Coba Pak ulangi lagi sedikit lagi yang tadi. Yang dibalik apa tuh? Yang dibalik tadi pertama celana dalam. Ya. Kedua baju kaos dalam. Ya. Ketiga kaos kakinya. Ya. Setelah dilaksanakan dia ulangan ujian, alhamdulillah yang dia terima dapat 4 beasiswa. 1 kalau mau jadi polisi tanpa tes, dia sudah bisa jadi polisi. Kedua, mau jadi tentara 3 angkatan loh Bu, bukan 1. Tinggal pilih mau angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Dia diterima tanpa tes juga itu. Yang ketiga, Fakultas Kedokteran Unsri pun tanpa tes. Yang keempat, kuliah Fakultas apa? Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya yang terbesar di Sumatera Selatan, di Palembang, dimanapun dikenal itu. Di Indonesia sudah dikenal. Bahkan di luar negeri banyak yang kuliah di situ. Dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand banyak Pak Haji. Dari Depok nggak ada ya, dari Depok? Mungkin ada juga. Oh ada dari iya. Depok. Pak Mail ya dari Depok. Mahasiswa abadi Pak Mail. Tapi yang diambil Ibu, anak saya dia pilih kuliah di Al-Azhar di Mesir. Karena cita-cita dia kalau tidak diambil yang itu, dia sayang hafalan Al-Qur'annya. Tahun ini dia harus selesai 30 juz Pak Haji. Walaupun bapaknya tidak bisa apa-apa. Bapaknya tepuk tangan dong. Bapak yang sangat-sangat teladan. Makanya dipanggilnya Iyayang. Bahkan Pak Haji ngapal Al-Quran dia ini bukan sekedar hafal Pak Haji. Ya. Mana yang dia hafal kita tanya dia tahu artinya Bu. Langsung tuh. Betul Pak Haji. Tahu artinya. Tahu artinya. Oh iya. Kalau Pak Mail ditanya jawabnya apa ya, nanyanya apa gitu ya. Terus apa lagi Bos, testimoninya Bos? Terakhir saya maksan ke sini karena sudah 2 kali saya dicoba sama Allah. Mungkin ya sudah ada niat ke sini nggak saya laksanakan. Ini saya rasa Bu, Pak, bukan untuk saya sendiri loh. Betul. Kalau sudah ada niat cepat laksanakan. Ingat yang di YouTube pembicaraan Pak Haji,
paksain. Ya. Itu saya ingat, apa? Kalau tidak saya paksain akhirnya banyak cobaan yang saya terima. Jadi ini saya rasa bukan berlaku untuk saya sendiri. Kita untuk berlaku kita semuanya, Pak Bu ya. Terakhir saya maksain ke sini apa? Saya nggak punya uang lagi. Bahkan saya punya hutang di bank itu 100 juta. Jadi saya nemuin manajer bank BRI, saya pingin ngambil bank lagi, top up bahasa kerennya ya. Namun saya top up itu bukan, saya banknya di bisnis, saya mau pindah ke KUR. Apa kata bapak manajer? Tidak usah, kan kamu pindah di KUR, kamu tetap top up di bisnis pun katanya masih belum bisa karena baru berjalan 1,5 tahun angsuran kamu. Ya rasanya gimana ya? Ya sudah, kalau nggak bisa saya pulang. Apa lagi-lagi? Saya pakai ilmu RDAY, kearifan lokal. Di rumah saya pegang lagi alat kelamin saya remas 9 kali. Betul Bu itu. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karma anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, saya remak 9 kali, saya datangin lagi besoknya ke manajer bank. Apa dia bilang? Ya sudah, nanti saya suruh orang survei ke rumah Bapak. Wow, tepuk tangan dong. Ini istri saya ada di sini Pak Haji. Akhirnya bisa cair berapa tuh top up-nya? Akhirnya saya kena denda, top up bisa pindah dari bisnis ke KUR. Kalau bisnis bayaran saya 3.800.000 per bulan. Kalau KUR cuma 3.080.000. Wow, tepuk tangan dong. Jadi kita masih terima uang 38.500.000 rupiah. Makanya saya bisa ke sini. Saya paksain ke sini Pak Haji. Ya. Tepuk tangan dong untuk Yayan Maksain alias Peang. Jadi saya pun terima kasih sama Bapak Mail. Bapak Mail. Karena sebagai pendamping saya untuk rombongan Lampung dan Sumatera dan Bandung. Muka boleh Depok, tapi tamunya Sumatera dan Lampung. Jadi itu saja, rasa-rasa saya cukup. Insya Allah untuk kedepannya lebih sukses, lebih tajir melintir. Saya semuanya pasti, mudah-mudahan pasti tajir melintir. Pasti. Oke. Pasti. Ya, saya akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mail promosi dulu, ayo. Kapan? Tadi. Oh iya. Yo, testimoni mana? Testimoni yo, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya merasa bersyukur kepada Allah karena baru pertama kali menginjakkan kaki ini di Jakarta. Baru pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Jakarta, terutama di Bogor. Terutama di Bogor ketemu dengan Pak Haji Dwi Susanto. Bin Suwondo. Iya. Tinggal di mana Ibu? Di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya. Di Muna. Di Konawe. Konawe. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Dari Konawe. Wow. Alhamdulillah tadi dijemput sama Pak Budi jam 9 di bandara. Dijemput sama Pak Budi di bandara. Dari grup RDAY Tamu ya. Iya. Ibu grup RDAY Tamu berapa? Lupa. Coba dilihat di alat kelamin Ibu. Dan saya selalu ingat kata-kata Pak Haji. Apa kata-kata saya? Paksain katanya, paksain. Jadi saya terus terang saya kesini, saya pinjam uang, baru saya pakai privat dengan sewa pesawat ke sini. Wow, tepuk tangan dong. Bu, kalau kita nggak maksain,
Sampai kapan? Emang mesti dipaksa, maksa, begitu. Iya. Jadi ibu maksain ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Saya setuju. Terus? Saya kesini bersama dengan suami, anak, dengan adik. Ibu kesini bersama suami, anak, dan adik. Iya. Coba ibu ingat-ingat dari Sulawesi Tenggara, udah meraktekin ilmu RDI, apa yang hajatnya pernah terkabul? Yang kecil-kecil ada gak? Ya sudah banyak Pak Haji. Apa contohnya? Pertama-tama saya ikut itu ilmu RDI bulan puasa, pertengahan puasa. 1 minggu itu kalau di sekolah apa ini dia bahas kontol-kontol. Oh. Ya, setelah itu baru saya praktekkan, saya mandi jam 00. Nah. Yang 00 baru. Ibu ngomong barusan kayak gitu punya saya dut. Ini kenapa alat kelamin saya nih? Konek, bukan konek, namanya konak. Ya, terus Saya bangun jam 00, mandi daun pandan 9 lembar, sudah itu salat hajat tahajud, witir, kemudian baca Quran walaupun hanya biasa 3 juz sampai subuh jam 4. Ya. Kemudian pertama-tama itu saya praktekkan dulu sama ayam. Ayam? Iya, sama ayam. Sama ayam? Iya. Gimana merhatiin sama ayam? Saya rendamkan celana dalam. Rendam celana dalam ibu? Iya, saya rendam celana dalam. Baru saya kasih itu ayam, ada ayam sakit itu. Pokoknya bengkak matanya, tidak ada harapan hidup. Setelah 2 hari saya bilang, oh mungkin ini ayam sudah mati barangkali. Saya cari bangkainya, tidak ada. 2 hari, langsung jalan-jalan ini ayam. Oh manjur betul ini celana dalam. Tepuk tangan dong dari Sulawesi Tenggara, Bu. Sekarang ibu pakai celana dalam nggak? Iya pakai. Coba tolong sebentar ibu turun ke bawah, rendam. Airnya kasih bapak-bapak yang pada bengkak nih. Aduh, ini pada bengkak semua. Kok ibu ada ide rendaman celana dalam dipraktekin ke ayam? Apa tuh yang bikin ide ibu tuh? Ayam sakit. Ayam sakit dengan ayam yang sehat saya kasihkan. Ya. Iya, saya bilang sehat. Baru saya kasihkan ayam itu airnya dengan makanannya. Nah. Iya, akhirnya ayam yang sakit itu saya kira sudah mati, dia jalan-jalan, dia hidup kembali. Iya, dia tuh nyari kandang ayamnya tuh. Mana dia kandangnya? Ibunya malah keluar. Ini kandangnya. Kemudian yang kedua, ada yang kasih uang 3 juta. Iya. Iya. 3 juta dikasih uang sama orang tua, padahal selama ini saya yang kasih terus uang orang tua, tapi ini orang tua ada juga yang kasih uang. Kebalikannya? Iya, Wow. Orang tua yang kasih uang 3 juta. Nah, ibu meraktekin ilmu RDI apa tuh bisa berbalik begitu? Cuma itu kalau pergi sekolah pakai yang terbalik, mulai celana dalam, pakaian dalam, BH semua dibalik, terbalik. Iya. celana dalam dibalik, Iya. baju dalam dibalik. Iya. Kemudian selanjutnya waktu perayaan 17 saya ikut lomba kelereng. Lomba kelereng. Iya, Ibu? lomba kelereng. Ibu ikut lomba kelereng? Iya. Wow, ibu-ibu bentang. Lomba kelereng itu kelereng disimpan di sendok, baru disimpan di mulut, baru kita Kenapa jalan. nggak disimpan di alat kelamin Bu? Kelerengnya. Baru yang saya temani orang kuat-kuat semua, laki-laki besar. Pokoknya saya yang paling loyo. Sebelum saya jalan, saya bilang sama kelereng, jangan goyang ya, pasti saya juara 1. Padahal ada yang perhatikan saya, kepala sekolahku. Sudah itu saya jalan, kelereng tidak goyang, itu kelereng. Tidak goyang? Tidak goyang. Wow, tepuk tangan Iya. dong. Wow. Setelah itu berapa kali lomba, pokoknya saya juara 1 terus. Dia bilang kepala sekolahku, apa baca-bacanya tadi? Apa baca-bacanya tadi? Saya bilang, tapi memang kenyataan saya bilang sama kelereng, jangan goyang ya, pasti saya juara 1. Ucapan adalah doa. Yang kedua, saya ikut lagi
lomba main bola, main bola. Main bola. Iya. Wow. Main bola. Pas saya angkat sapunya rok, kelihatan sapunya celana legend itu terbalik. Langsung dia bilang temanku, terbalik celanamu, kau masuk dulu. Balik di kelas, masuk dulu balik itu celana sebelah. Saya buru-buru tadi, biarkan Mi. Saya main bola, juara 1 lagi main bola. Wow, tepuk tangan dong. Yang ketiga pecah balon lagi. Pecah balon. Pecah balon. Balonnya taruh di mana? Diikat di kaki, jadi diinjak. Jadi pokoknya saya teman itu orang kuat semua laki-laki. Pokoknya saya yang paling loyo. Jadi pokoknya saya jaga saja. Saya tidak mau injak bolanya orang. Saya tidak mau kasih pecah bolanya orang. Hanya saya jaga bola saya. Tapi setelah terakhir siapa yang pecah berarti dikalah. Siapa yang tidak pecah berarti menang. Sebelum saya masuk saya bilang sama ini bola, jangan kau pecah ya, pasti saya juara 1. Sekali yang terakhir itu ketiga, ribut ini. Tinggal 3 orang ketanya ini yang anu. Saya bilang, orang kuat ini 2 orang, saya paling loyo. Saya bilang, pasti menang, pasti menang, pasti menang. Saya tidak bisa injak bolanya orang, dia yang meletus bolanya, jadi saya yang juara 1. Wah, tepuk tangan dong. Aduh, luar biasa. Kemudian selanjutnya lagi, ada lagi saya punya siswa, dia sakit gigi. Sakit gigi? Sakit gigi. Bilang, kenapa? Dia bilang orang tuanya sudah berapa hari Bu Guru, ini saya punya anak, dia tidak bisa ke sekolah karena sakit giginya. Saya bilang, tunggu, saya pergi cuci tangan. Saya masuk di kelas, saya colek meme saya. Saya pergi cuci tangan dulu. Baru saya datang di kantor, saya pegang itu giginya. Pas saya pegang giginya langsung dibilang, Bu Guru, hilang itu yang bergerak-gerak. Artinya dia hilang itu yang nyut-nyut. Padahal hanya tidak cukup 3 detik. Saya pegang itu, langsung dibilang, Bu Guru, hilang itu yang bergerak-gerak. Artinya itu yang berdenyut-denyut, bilang hilang yang bergerak-gerak. Sembuh tuh? Iya, sembuh. Langsung anak sembuh. muridnya sembuh? Iya, sembuh. Giginya? Iya. Bu, nih bapak-bapak pada sakit gigi. Bisa gak Bu dicolek Bu? Kebetulan istrinya nggak mau, ibu aja mewakili istrinya ya. Ini dari depan nih Bu sampai belakang nih, giginya pada bergoyang-goyang. Kemudian yang terakhir tadi, waktu mau terbang di bandara, saya punya anak itu, pas dia mau terbang, langsung dia pegang dia punya kontol, umur 7 tahun, langsung bilang, ya Allah, mudah-mudahan sebentar saya dipertemukan dengan Pak Haji Kontol. Jadi pas tadi habis privat, saya panggil, saya bilang, ini nih Pak Haji nak, ini Pak Haji nak. Langsung dia periksa Pak Haji, langsung dikasih uang 300.000. Langsung dia gembira, alhamdulillah ketemu dengan Pak Haji. Ya, sekianlah. Aduh, nama gue bagus-bagus, Haji Dwi Susanto. Kalah sama Haji. Waktu gue dikasih nama sama ibu gue, bubur merah bubur putih. Kalau itu bukan bubur merah bubur putih, bubur putih sama bubur hitam aja. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, cukup sekian testimoni saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa kaya, tajir, melintir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada lagi gak yang testimoni? Saya Pak Haji. Ya. Nanya atau testimoni? Testimoni dis. Testimoni, yo. Nama saya Cecep, panggilannya. Saya tinggal di Cibanteng. Cibanteng? Ya, masih tetangga sini Pak Haji. Tetangga RDAY? Iya. Nah, saya kesini sebenarnya udah sering, cuman kalau malam baru 2 kali ini dengan ketemu Pak Haji. Biasanya kalau ini siang suka ikut jab kabul, biasanya setelah ijab baru pulang. Nggak ikut sampai malam. Oh, nggak ikut acara pencerahan? Nggak ikut acara pencerahan. Tapi karena ini ada amanat dalam mimpi, saya harus ketemu Pak Haji. Nih ketemu? Iya, hanya ketemu. Jadi dalam mimpi itu
kalau gitu kamu nanti ke Pak Haji ya, ketemu Pak Haji nanti. Akhirnya saya ketemu hari ini, malam ini. Alhamdulillah Pak Haji. Saya mengenal Pak Haji itu dari YouTube. Dari YouTube. YouTube itu 7 bulan yang lalu Pak Haji. Padahal tetangga kita deket ya. Tetangga. Malah taunya dari YouTube ya. Dari YouTube ya. Berat. Saya tuh buka HP selalu muncul Pak Haji terus, kok Pak Haji kok ini siapa sih Pak Haji ini? Terus akhirnya saya ikutin ya. Akhirnya saya coba praktekin ilmunya RDAY. Saya tuh sakit gigi kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya. Kalau saya berobat klinik itu selalu ada rekomen saya harus operasi Pak Haji. Itu udah 3 kali. Tapi dengan saya coba minta izin ke ilmu RDAY, alhamdulillah sakit gigi saya sekarang itu tidak ada rasa sakit lagi. Wah, tepuk tangan dong. Jadi saya gunakan pakai remes dulu lah. Remes dulu terus 9 kali ke gigi. Alhamdulillah sembuh ya. Sembuh. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, satu sakit di leher. Di leher. Di leher itu kalau kerasa tuh selalu di malam Jumat Pak Haji. Malam Jumat. Iya, jadi selalu kayak ada orang yang ngecekik gitu ya. Iya. Dan itu udah sampai 3 tahunan lah nggak sembuh. Saya udah berobat ke Libilia, ke orang-orang pinter, tetapi masih gitu juga, masih nggak ada. Masih belum sembuh. Belum. Tapi dengan arahan dari Pak Haji di YouTube, alhamdulillah sampai saat ini sakit di leher itu sembuh, alhamdulillah. Bapak meraktekin ilmu RDAY apa, ilmu kearifan lokal? Sama, remes juga dengan remes alat kelamin. Alat kelamin 9 kali. Terus dicekek lehernya. Nggak diusap-usap aja Pak Haji. Terus pakai usap-usap, dibasuh ya. Dibasuh. Habis ngeremes langsung diusap-usap ya, jangan dicekek ya. Terus yang dicekek leher bawah aja ya. Celana dalam juga dibalik, kaos dalam juga dibalik, kaosnya dibalik. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak kambuh lagi. Nggak kambuh lagi. Sembuh total. Sembuh total. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Terus yang kemudian saya tuh kedatangan tamu, seorang ibu-ibu, tapi bukan janda, dia punya suami malah kepengen pisah, itu yang saya bingung malah. Pengen pisah sama suaminya. Sama suaminya. Terus pengen kawin sama bapak. bukan sama saya, tetapi akhirnya saya kasih air aqua yang di dokter. Oh, bapak kasih air. Air. Terus saya masuk ke dalam kamar. Ya. Saya colek lagi itu 9 kali. Kenapa nggak alat kelamin bapak direndam di air itu? Langsung jadi manjur. Tapi alhamdulillah Pak Haji, seperti orang Ciamis sana, dia pasiennya banyak banget. Tapi jadi alhamdulillah saya dapat kabar ke 5 hari itu katanya suaminya kepengen pulang ke Jawa. Jadi kepengen pisah gitu istilahnya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Kemungkinan ini kemungkinan dia jadi pisah kemungkinan. Ya. Setelah dikasih air. Nanti kalau pisah bapak masuk ya. Tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji, ini yang paling ajaib yang di luar nalar saya. Jadi bapak pasiennya tiap hari ada berapa orang yang berobat ke bapak pasien? Ya kebetulan lagi saya di rumah kan, saya udah masa purna bakti ya, udah kerja, sudah masa purna bakti, udah purna tugas, jadi saya nggak kemana-mana. Tadinya dinas di mana? Saya tadinya dinas di lembaga pendidikan di Jakarta Pak. Oh iya. Iya. Sekarang sudah purna tugas. Jadi sekarang pasiennya pasti ada gak tiap hari? Ya enggak sih, saya cuma aja kebetulan aja sih datang aja. Terus kemarin tuh ada datang anak-anak muda, dia itu melamar sudah 2 bulan katanya nggak ada panggilan. Terus saya ingat lagi ilmu RDAY lagi, akhirnya kasih air lagi Pak Haji itu, sama kayak tadi itu. Saya masuk kamar lagi, colek lagi biasa 9 kali Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, hari Rabu datang sore, hari Kamisnya dia dapat panggilan untuk wawancara, hari Jumat
dia langsung bekerja Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Itu yang paling cepat, berarti yang luar biasa. Bapak manjur ya. Bisa gak diasuransiin besok hari Selasa? Ini lagi ada klausul asuransi tadi barusan Japri. Ji, itu yang Japri mau gak alat kelamin diasuransiin? Emang ada klausulnya? Ada, namanya asuransi bukan all race, bukan TLO, tapi asuransi huru hara. Ya udah, jadi kalau teman-teman pengen berobat ke tempat Bapak bisa hubungi di HP nomor berapa? Di 0852 8432 4552. Sekali lagi. 0852 8432 4552. Nah, Bapak bisa ngobatin masalah apa aja, coba kasih tahu di YouTube. Saya sih sebenarnya cuma mau coba aja dengan ilmu lokal ini, tapi ternyata nyoba doang ilmunya RDAY. Tapi alhamdulillah rupanya itu berhasil itu Pak. Dan di luar nalar saya juga gak tahu. Pak, soalnya ini banyak pasien yang mau pada buat uji coba nih Pak. Bisa gak jadi uji coba Pak? Tapi rupanya itu berhasil Pak Haji. Itu yang iya, di luar ada 16 orang mau jadi tumbal, bisa gak? Sip, tepuk tangan dong. Sebenarnya kesini Pak Haji, saya tuh sebenarnya pengen disabdain sama Pak Haji lebih mantap lagi itu. Apa mau sabda apa? Saya kan belum itu kan baru kearifan lokal yang, tapi untuk saya pengen kaya raya tajim lijir kan saya belum mantap banget. Aja nanti diajarin. Kalau bisa seminggu ini cair 10 miliar. Amin. Minggu ini harus cair 10 miliar. Jadi awal tahun Bapak udah punya saldo 10 miliar. Paksain privat, paksain. Insyaallah Pak Haji, insyaallah Pak Haji. Ya. Paksain ya. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Mana pemain? Ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Irani Novaria dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Batu Raja, Sumatera Selatan. Iya. Ini Pak Haji. Kesini sama siapa? Apa? Kesini? Kesini ke RDAY sama siapa? Sama Pak Mail. Oh iya. Oh sendiri, maksudnya dari rumah? Enggak, kita berdua, aku sama teman satu kantor. Berdua? Ya. Oh iya. Udah janjian lama tapi bisa terkabulnya. Kemarin kita kesini sampai jam 10. Oh iya. Ada testimoni atau mau nanya? Banyak Pak Haji. Testimoni apa nanya? Testimoni dulu. Testimoni dulu. Saya kenal Pak Haji udah 1 bulan 23 hari baru. 1 bulan 23 hari. Wow, tepat banget ya. Iya, saksinya Pak Mahil. Ya. Ya. Udah banyak yang saya kerjain dari hal-hal yang kecil dulu. Yang terkabul apa yang dipraktekin di banyak. Dalam waktu 1 bulan 23 hari ini udah banyak, terutama untuk anak saya yang kelas 6 SD. Kalau disuruh sholat, boleh dibilang mata saya mau keluar Pak Haji. Jadi kalau ibu marah, mata ibu sampai mau keluar? Iya. Padahal marahin anak? Iya. Padahal anak ibu yang ngandung? Iya. Ibu yang lahirin? Iya, waktu tapi itu. Tapi kalau ibu marah, mata ibu mau keluar? Iya, saya belum kenal yang 18 itu. Aduh. Iya. Ada ibu-ibu kayak gitu ya? Ya karena kalau mau saya marahin kan kasihan Pak Haji, udah mau saya cubit kasihan karena dia perempuan. Mendingan dikeluarin aja mata ibu ya. Jadi modal saya cuman yang saya tahu sekilas. Karena semenjak 1 bulan 23 hari itu saya tutup TV. Saya nggak nonton TV, saya nonton testimoni. Tapi sambil kerjaan rumah. Jadi saya tutup dulu TV. Sebulan sampai detik ini saya nggak nonton TV Pak Haji. Nggak nonton TV? Nggak. Jadi saya nonton testimoni, lagi nyuci piring, masak, pulang kerja, di kantor pun saya nonton testimoni. Testimoni RDAY? Iya, masa bodoh orang ruangan kerja saya mau bilang apa. Jadi Bu nonton testimoninya RDAY? Iya, tapi saya kecilin. Enggak. Oh. Karena saya udah dari pengalaman yang lewat-lewat, kata orang pergi ke sini saya ikutin karena masalah banyak, tutup dulu yang ini kayaknya ada di hati, dan saya sampai detik ini berkat Pak Mail. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun baru 1 bulan 23 hari.
Walaupun baru 1 bulan Iya. 23 hari. Saya cuman ngucap alhamdulillah, nggak sampai kadang 99 kali udah berhasil, Pak. Udah berhasil? Iya. Wow, tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Saya bukannya nangis, saya nggak yakin, bukan. Karena saya udah pulang kerja, kata anak saya, "Mah, adik sudah sholat," sambil gini gayanya. Yang tadinya susah sholat udah rajin susah. sholat. Ya. Wow, tepuk tangan Saya dong. lihat di kamar. Jadi mata ibu masuk lagi dong ke dalam. Iya, Pak Haji. Karena terus terang Pak Haji, kita ibu-ibu tuh nggak bisa dari ngomel loh Pak Haji. Karena pagi-pagi nyiapin anak sekolah, sarapan, nganter, segala macam. Kalau aku pribadi, karena jarak kerja saya jauh dari rumah 4 jam, karena saya kerja beda kabupaten. Beda 4 jam. kabupaten. Iya. Tapi pulang kerja kamar udah rapi, saya lihat sajadah itu udah berubah posisinya, dilipat dan ada ikroknya di situ. Tiba-tiba saya kira, "Dek, kita beli Quran yang baru yuk, Dek, yang ada terjemahnya. Ayo, Ma." Alhamdulillah. Itu Pak Haji, itu yang pertama. Nah, ibu meraktekin ilmu RDI apa tuh anaknya bisa takluk mau sholat, takluk mau ibadah. Ibu meraktekin ilmu RDI apa ke Disuwuk, anaknya? kata Pak Haji itu disuwuk itu. Suwuk? Ya. Nah, waktu nyuwuk tuh anaknya tidur apa pas nggak tidur? Kadang sedang nonton, karena kan kadang sesempet saya Pak Haji. Yang penting saya yakin saya suwuk. Kadang sedang tidur, kadang mau pergi sekolah. Dan alat kelamin ibu standby terus ya? Iya Pak Haji. Lihat aku Iya Pak Haji. Iya kan, alat kelamin Iya. standby terus kan? Iya. Ya karena saya pantau kan Iya. dari Bogor. Mana nih alat Sambil kelamin yang mata- standby terus? mata Gak si- taunya di Batu Iya. Raja tuh yang standby. Iya, mata anak On saya terus. bilang gini, "Mama ngapain, Mama, kok cek itu Mama? Cek itu adik kayak mana lo, Ma?" Itu bahasa kita ya, Pak. Iya. "Mama ngapain, Mama? Apa yang Mama lakukan sama adik, Mama? Kok gitu, Mama? Jorok ih, Mama." Pokoknya nurut aja lah, Dek. Nah, pas mid semester itu, Dek, celana dalam dibalik. Pas bagi raport, Pak Haji, Iya. memang dia bukan termasuk 3 besar, tapi 4 ranking besar. Wow, tepuk tangan dong. Aku nggak nyangka Pak Haji, karena dia kan males selalu main HP, TV, aku remote simpen dulu sampai aku segala sesuatunya waktu 1 bulan 23 hari ini Pak Haji teman curhatku, Pak Mail, Pak Mail, teman teman curhatku. curhat. Iya. Saya teman pendengar. Iya. Terus yang Curhatnya sama kedua, Pak Mail aja ya. ya. Ya, saya pendengar aja. Yang kedua masalah uang Pak Haji gini. Kan minjem koperasi di kantor itu baru via telepon. Modal saya cukup, alhamdulillah. Enggak sampai 9 sekali, cuman yuk itu Mbak bahasa Indonesia. Dapatnya cuma 1.043.000. Besok ke kantor, ya udah. Selama perjalanan di kantor itu saya masuk ke kamar mandi dulu Pak, saya suwuk lagi Pak. Tapi kan harus salaman, kata Pak Haji, kalau nggak salah salaman tangan itu untuk 100 orang atau 1000 orang berlakunya gitu Pak Iya, Haji. berlaku. Saya waktu itu lupa Pak Haji, jadi ada orang temen ketemu tuh saya nggak mau salaman dulu karena belum sasaran saya simpen dulu. Gini dulu. Kenapa disimpen? Ya, saya lupa ingat namanya kan di sini kan lagi banyak pikiran Pak Haji Oh, waktu itu. iya, Jadi iya. belum sampai salaman udah duduk, yuk dapatnya 3.600.000. Kan di luar jangkauan Pak Haji. Iya. Saya bilang sama Pak Mil, mati berangkat saya ke sini, berangkat. Iya. Walau tahu uang dari mana, pokoknya ini berangkat. Terus yang ketiga, karena saya kan ada masalah ini, saksi teman saya satu kantor. Iya. Saya sampai sudah dapat surat panggilan Pak Haji karena sering saya nggak masuk. Nggak masuk. Iya, karena jarak tempuh saya kerja 4 jam. Saya beda kabupaten dari Oku Timur ke Oku Induk di Batu Raja itu. Nah, dapat surat panggilan, saya dipanggil Kadin, kepala dinas. Bayangin Pak Haji, Kadin. Bukan main, 2 hari saya dapat surat panggilan itu, wah berhenti kerja, pindah tugas, enggak berhenti, pindah tugas. Tapi buka lagi saya YouTube, udahlah baca alhamdulillah sambil saya subuh. Pas saya ngadep Kadin, gep-gepan. Bukan berarti saya nggak yakin, 18 itu belum sama sekali, cuman intinya jangan marah, tetap senyum, biarpun apa yang terjadi saya tetap smile. Jadi pas masuk itu duduk, jauh dari perkiraan yang saya bayangkan. Kamu rajin-rajin, bukan hal itu, malah dia pindah kalau mau putasi. Ini lo orangnya, nanti Bapak bantu. Nanti Ira bisa ketemu ini orangnya, nanti Bapak bisa bantu kalau mau mutasi, pindah ke Oku Timur. Memang proses saya lagi ngurus sekarang Pak Haji, dari tempat kerja saya pindah ke tempat kerja yang dekat rumah. Udah dapat rekomendasi, alhamdulillah. Tanpa saya cari, modal saya alhamdulillah. Semoga ada puskesmas yang bisa menerima saya. Jadi ada katanya jangan semoga, pasti. Iya, pasti, salah lupa lagi. Pasti saya diterima, alhamdulillah.
tanpa saya ketemu kepala puskesmas tersebut, ditelepon nggak tahu dapat nomor HP dari sana. Ibu sekarang pun ke puskesmas ambil surat rekomendasi. Bayangin Pak Haji, saya nggak kenal dengan kepala puskes, langsung dapat surat rekomendasi, bisa pindah, tinggal nyabut yang dari Batu Raja. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi jauh dari perkiraan yang tidak mungkin. Orang itu kan nggak aku kenal Pak Haji. Saya modal cuma nonton YouTube. Ke dapur saya bawa, saya dengerin, makanya saya tahu Haji Marco, Mbak Lisa, Mas Abi, segala macam bla bla itu saya sudah hafal. Biarpun saya belum ketemu, belum saya pelajari, tapi paling tidak oh RDAY begini, RDAY begini, udah segitu. Jadi ibu nggak kenal tapi dapat rekomen. Iya, jadi saya pahamin ibu padahal dulu. kenalnya cuma sama alat kelamin ibu doang. Iya. Iya kan? Iya. Wow, Alhamdulillah. Luar biasa dong manjurnya ya. Itu Pak sebenarnya. Tapi dari sini ke depan saya istilahnya udah bisa membentuk pribadi saya, karena terus terang Pak Haji, saya sholat bolong. Sholat bolong? Apalagi tahajud. Alat kelamin bolong nggak? Iyalah Pak Haji. Hah? Bolong Pak Haji. Alat kelamin bolong. Iya, nggak bisa lahiran gitu kalau nggak ada itu. Nah jadi dari istilahnya dari Kabupaten Oku Timur ke Oku Induk, setiap masjid itu tinggal 2 lagi yang belum saya sholatin, karena saya asar posisi di jalan. Ya. Motor saya kalau saya pulang kerja saya mampir ke masjid, wah ada panggilan saya harus sholat. Wah, tepuk tangan dong. Jadi Allahnya diprioritasin ya. Iya, jadi pas posisi di kantor kita nih nggak akrab, walaupun satu kantor beda ruangan sebelahan, nggak bener akrab. Kita Elia, ya. Jadi pas dia lewat, aku harus ngajak teman pergi ke RDAY. Aku harus ngajak teman. Aku WA dia, yuk ke aula sebentar. Saksinya Pak Mail waktu lagi telepon-teleponan. Akhirnya cerita, ya kita berangkat, harus berangkat. Padahal kita nggak akrab loh Pak, satu kantor. Jadi sampai detik ini kita sampai di sini. Alhamdulillah. Iya. Kayak mimpi loh Pak yang ada di YouTube ternyata ada depan saya. Ya Allah, saya sampai. Iya. Ibu mimpi ya. Mimpi beneran Pak, mimpi. Saya belum pernah sini pertama kali. Menginjakan tanah di Pulau Jawa, iya, terutama di Bogor. Iya. Ciampea, Cikampak, Desa Cibintu. Iya, nggak pernah lihat sapi warnanya pink dari di bawah, ya Allah Pak. Lihat sapi? Iya, warnanya pink. Saya lihat kakinya glowing banget. Ya Allah, nggak apa-apa Pak. Biar bilang katro. Saya bilang kenapa nggak naik kuda? Udah tadi, tapi iya udah. Jadi paksain Bapak dan Ibu kalau ke RDAY, paksain naik kuda, paksain ijab di atas punggung kuda. Iya. Karena tamu saya yang utangnya 200 miliar, dia hobinya ijab kabul di atas punggungnya kuda. Iya. Tamu saya yang utangnya 150 miliar, dia hobinya ijab kabul di atas punggungnya kuda. Ya. Nah, sambil ijab, sambil naik, sambil ijab. Udah tadi sudah. Udah. Pak. Nah, pertanyaan saya Pak Haji satu. Ya. Saya ada masalah sama keluarga. Apa masalahnya? Saya ribut sama suami. Ribut sama suami? 2 hari saya ribut, saya buka HP saya buat suami, sampai sekarang saya nggak tahu. Jadi saya ini sementara pakai HP anak. Saya buka, kenal YouTube itu, makanya kenal Pak Haji. Pas Pak Haji bilang, Dar, umur lu berapa Dar? 56. Suamimu nanti meriang, merindukan kasih sayang. Lu kasusnya sama. Kasusnya sama? Sama. Meriang juga? Iya, sampai sekarang suami saya 1 bulan 23 hari belum pulang, HP los kontak, HP ku dibawanya sampai sekarang nggak ada rimbanya. Tapi gampang, nanti baju, ibu cari fotonya suami, ibu gosok di alat kelamin ibu 99 hari mau tidur, 99 kali gosok bangun tidur, sambil ibu ngomong pulang, balik lagi ke saya, harus ada kata pulang, balik lagi ke saya, jangan pulang, ngerinya dia pulang ke rahmatullah. Kok boleh? Jadi mesti pulangnya ke ibu, ya. Balik ke saya, kumpul sekeluarga, nanti dia balik, dia pulang kumpul. Nanti ibu lihat pada saat ibu gosok itu keluar api apa asap.
Emang petasan Pak Haji. Waktu itu udah saya praktekin Pak Haji gimana? 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Itu tiap hari. Tiap hari. Waktu itu lupa aku Pak Haji karena aku kecapean Pak Haji. Terus misalnya udah 5 hari kita lakuin. Terus hari ke-6 saya lupa. Apakah harus ngulang dari awal lagi hitungannya gitu? Iya, ulang lagi. Ulang lagi. Kalau baju udah aku praktekin kayak Pak Haji bilang, Dar, umur lu berapa Dar? 56 hari dia balik. Ini udah sebulan. Kedua, yang manjur banget, ibu cari celana dalamnya suami, ibu pakai celana dalamnya suami. Ya udah, tapi 2 malam gak pakai karena kita di sini Pak Haji. Oh iya. Nanti gantian mau ke bobule saya. Kedua, nanti kalau ibu pulang, cari bajunya suami, ibu pakai bajunya suami. Celana dalamnya suami dipakai. Nanti dia kangen pengen pulang mulu ke ibu. Kangen mikirin ibu terus. Begitu. Itu dahsyatnya. Ini berlaku buat semuanya. Ini berlaku buat semuanya. Jadi pakai celana dalamnya suami, pakai bajunya suami, ibu tidur. Nah, ketika kalau ibu ada bajunya dia yang gede, pakai lagi double lagi buat selimut. Itu cepet banget dia pulang. Pasti dia pulang. Karena ibu make di sana langsung Bu antenanya tegangan tinggi. Nah, saya yakin Pak Haji. Pasti. Iya. Cuma dia itu, saya jujur suami saya itu orangnya gengsian Pak Haji. Gak apa-apa, gak usah. Ibu tinggal gosok aja, nanti dia ngejar ibu. Iya. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Martukin dari Semarang, Pak. Ya. Saya mau testimoni sedikit. Tadi anak saya yang kecil tadi. Anak bapak yang kecil tadi, yang tadi saya keluar dari ruang pencerahan bawah, privat, yang anaknya muntah-muntah. Iya, muntah-muntah Pak. Habis dari tadi saya nyuruhnya apa? Saya nyuruhnya apa tadi? Tadi suruh colek punya mamanya, alat kelamin mamanya dicolek, langsung dicolek. Tempelin di bibirnya, di mulutnya, ditempelin di lidahnya. Di lidahnya. Ya, sama itu 9 kali. Sama baca alhamdulillah 9 kali. Hasilnya gimana? Alhamdulillah langsung Pak, langsung. Nggak muntah lagi. Nggak muntah lagi. Wow, tepuk tangan dong. Awalnya kakinya itu panas Pak, sama badannya itu dingin, tangannya juga panas, kakinya juga panas. Itu cuman 1 detik mungkin ya, itu langsung sembuh. Dipakein apa? Dipakein cuman itu aja, dicolek sama colek alat kelamin ibunya, langsung bisa sembuh. Langsung itu. Hitungannya menit, apa jam, apa hari? Menit. Wow, ya, tepuk tangan 1 dong. 1 menit nggak ada mungkin ya. Itu, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Terus sekarang istrinya kemana? Sekarang di bawah lagi nunggu. Nanti dipanggil ya. Ini bapak-bapak dari depan pada mau muntah nih. Siap Pak Haji. Sama yang kedua Pak Haji. Ya. Ini tadi kan kemarin itu saya kan kesini dari rumah itu memang gigi saya itu. Rumahnya di mana? Rumahnya di Semarang. Masnya asli Semarang. Ya, asli Jawa Semarang. Tengah. Iya, Jawa Tengah. Terus gigi saya itu sakit. Giginya? Iya. Dari jalan itu sudah saya colekin. Sampai sini masih sakit. Tak colekin lagi, masih sakit lagi. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh gitu Pak Haji. Itu kenapa ya Pak Haji? Oh, mesti pakai alat kelamin ibu-ibu. Tapi yang dulu pernah saya praktekin juga itu bisa, bahkan itu nggak sampai 5 menit, paling cuman 1 menit 2 menit itu sudah sembuh. Saya beberapa kali mengalami sakit gigi itu hampir 3 kali, yang ketiga kali ini. Ya. Lah yang ketiga kali ini sampai 3 malam ini belum sembuh-sembuh gitu. Bos, tidak ada ilmunya Allah, terutama ilmu kearifan lokal yang hajatnya nggak terkabul, nggak ada. Kenapa kok kita udah meraktekin orang lain pada terkabul, kita enggak? Karena kita berharap. Jadi nyolek-nyolek aja, jangan berharap. Begitu. Jadi kalau kita meraktekin ilmunya Allah, terutama ilmu kearifan lokal,
jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi nggak boleh ada kata-kata mikir, komen, ngeluh. Kalau lo kan ada tiga-tiganya. Salah satunya komen. Kok gue belum sembuh-sembuh ya? Nggak boleh. Ulangi lagi. Tidak terkabul, ulangi lagi. Tidak terkabul, ulangi lagi. Kok gitu? Lah, lo lihat Bapak Presiden kita. Ijab jadi wakil presiden. Jadi gak? Gak jadi. Ulangi lagi 5 tahun lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Jadi gak? Iya. Gak jadi. Ulangi lagi 5 tahun lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Jadi gak? Gak jadi. Ulangi lagi. Lah, Bapak Presiden aja ngulang-ulang berapa kali coba? 5 kali. 5 kali. Kali 5 tahun berapa? 25 tahun. Iya. Kalau diulang 4 tahun kali 5 berapa? 20 tahun. Kalau lo kan cuman ulangi lagi besok. Maksud nggak telaten, ulangi lagi besok. Tapi nggak boleh berharap. Sama itu tadi, sama satu lagi Pak Haji. Usaha saya kan 1 tahun ini kan sudah nggak jalan. Waktu saya mau ke sini itu kan saya niat mau ke sini. Awalnya saya itu sudah 2 kali. Yang satu itu pertama saya sendiri. Saya paksain untuk privat. Habis ceramah ini, terus yang kedua itu saya sama istri. Lah pada waktu ke sini saya itu ditelepon sama teman saya yang ada di daerah Bogor sini, daerah Bogor. Dia itu nawarin saya itu tempat untuk usaha. Sedangkan saya juga ada usaha di Jawa juga. Cuman kalau di Jawa sekarang suatu tahun ini sudah nggak jalan karena mungkin sudah nggak sudah off lah kembangannya gitu. Karena mungkin baru kita dapat nikmat dari Allah gitu. Nah terus saya itu tiba-tiba kemarin siang itu ditelepon dari teman saya yang ada di Bogor, suruh nempati tempat usahanya dia yang nggak ada monternya gitu. Jadi saya suruh nempati tempat itu, suruh buka di situ. Apa saya terima apa enggak itu kira-kira Pak Haji? Kan di Al-Quran ada ayatnya, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin, kata Allah. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah kamu yakinnya yang mana? Diambil apa enggak kamu? Kalau saya sih pinginnya di Jawa dulu Bang Haji. Hah? Pingin nerusin yang di Jawa aja dulu. Ya udah di Jawa aja, ini jangan diambil. Gitu ya Pak Haji. Nanti kan ada orang linglung kasih modal kamu. Iya Pak Haji. Bisa? Ya. Ya di Jawa aja ya. Ya makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya tahu ke sini dari ponakan saya yang di Jawa. Saya baru datang tadi pagi dari Jawa. Ya. Tapi saya orang Bogor, Pak. Cuma saya belum tahu Saya di sini. orang Bogor. Ya. Belum tahu di sini, baru tahu kemarin dari ponakan saya. Katanya dari Jawa tuh banyak yang ke sini. Saya punya saudara ponakan yang lagi sakit parah, Pak. Sekarang aja lagi di rumah sakit. Penyakit kankernya udah operasi, udah 4 bulan sampai sekarang terus menerus drop gitu. Ya. Terus solusinya gimana ya Pak? Saya mau minta ininya dari Bapak. Maunya ibu apa? Biar sembuh. Mau sembuh? Iya. Emang sakitnya apa? Kanker Pak. Kanker apa? Tadinya tumor, operasi apa? Tumor operasi, apa? Pankreas. Pankreas. Terus dia itu pakai selang pankreas untuk membuang dray itu katanya. Jadi kalau yang sakit siapa? Ponakan. Ponakan. Iya. Terus ada gak ibunya yang sakit? Ibu sakitnya lagi nunggu di rumah sakit. Yang sakit keponakan ibu. Nah ibunya keponakannya ada gak? Orang Nggak tuanya ada. sakit? Enggak. Ibunya lagi di rumah sakit Pak, nunggu dia lagi dirawat. Jadi saya yang kesini uaknya. Oh gampang, jadi yang sakit kan keponakan ibu. Ibunya kan nggak sakit kan? Enggak. Nungguin di rumah sakit kan? Iya. Oh gampang, remes alat kelamin ibu kandungnya, diusapin ke bagian yang sakit
sembuh, Itu. remes sembuh. Kan kemarin ada tuh yang dari Lampung, sakit gagal ginjal. Iya. Pasien yang udah 5 kali datang kemari. Dia usap alat laminnya, taruh di bagian ginjalnya. Nah itu juga begitu, di bagian pankreasnya. Oh gitu ya, makasih Jadi ya Pak bilang ya. sama ibunya, Bu, Iya. remes alat laminnya. Jadi ibu nggak boleh pakai celana dalam, supaya kalau ngeremes gampang. Karena kalau pakai celana dalam susah nyempil. Jadi celana dalamnya dicopot, Iya. masukin ke dalam kulkas, dibikin es mambo. Oh sip. Udah Pak, gitu. Bisa? Ya, insya Allah. Makasih Sip. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sip. Tepuk tangan dong, kasih semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aldi dari Surabaya. Baru pertama kali ke RDAY, datang tadi pagi jam 3:30 subuh. Ya, dari Surabaya. Surabaya. Tahu RDAY dari? Dari YouTube Pak Haji. YouTube. Dari TikTok juga. Dari TikTok. Iya. Ini sekarang permasalahannya apa jauh-jauh dari Surabaya ke RDAY Bogor? Saya pengen hutang lunas. Utangnya berapa? 300 juta di Bank Mandiri. Boleh. Sudah nyicil 10 kali. Tapi kemarin itu saya benar-benar nggak ada uang untuk membayar Pak Haji. Kan kalau nyicil di bank mengendap dua bulan saldonya. Saya bilang yang pertama sudah saya ambil, sudah pernah saya ambil waktu cicilan ketiga itu. Yang cicilan sekarang ini, yang maksud saya yang kedua itu mau saya bilang, Mas potong yang ngendap aja. Terus si sales marketingnya itu bilang gini Pak Haji, saldo kamu nggak ada di saldo tertahanmu, nggak ada, cuman ada 3 juta sekian. Sebenarnya kan cicilan saya 1 bulan 10 juta 650, itu saldo saya tinggal 3 juta sekian katanya. Lah terus saya disuruh bayar lagi 7 juta 600 Pak Haji untuk bayar cicilan yang saldo tertahan itu. Nggak ada saldo, kamu nggak punya uang? Iya, nggak punya uang untuk membayar cicilan bulan ini. Ya udah, ntar saya ajarin. Kamu perlu berapa uangnya? Biar cair minggu ini. 10 miliar cukup nggak? Cukup. Alhamdulillah dasar. Ini namanya laki-laki mata duitan. Aduh, bersyukurlah para istri yang punya suami laki-laki mata duitan. Aduh. Jadi gini bos, ini berlaku semua ya. Saya kan lagi bikin sayembara. Iya Pak Haji. Siapa yang berani maksain setiap hari sholat tobat 18 kali setiap hari, Jadi minggu ini harus terkabul hajatnya, cair 10 miliar. Amin. Kalau sampai minggu ini nggak cair 10 miliar, pasti ada yang dilanggar. Contohnya misalkan nomor 12, mikir. Berarti kita nggak sholatnya 18 kali, enggak. Berarti kita sholatnya berapa? 23 kali. Kok 23 kali? Yang mikir kita sholatnya 5 kali. Nggak boleh sekali. Gimana contohnya Pak Haji? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka mikir Allahu Akbar, baru 1. Yang kedua, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka mikir Allahu Akbar, baru 2. Sampai 5 kali. Mana lagi nih? Kok gue nggak cair-cair nih 10 miliar? Ini tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa. Kok Pak Haji bisa ngomong begitu? Karena di Al-Quran surat Nuh. Jadi nanti Bapak lihat surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12, bunyinya, orang yang datang kepadaku dengan mohon ampun akan aku lipat gandakan hartanya. Kalau di Al-Quran dilipat gandakan, kalau di RDAY namanya kaya raya tajir melintir. Nah tinggal lo praktekin aja. Kalau hajat lo ini terkabul, kita masuk barang-barang
rombongan kita mau ke Dubai liburan. Nah, mumpung belum ada rombongan dari mana? Surabaya. Belum ada. Halo, cepet daftar. Pas dapat dari gue main pinggiran 1 miliar tunai. Pak Haji, apa saya bisa? Pasti bisa. Kan lo belum nyoba. Ya. Jangan kalah sama Bapak Presiden kita. Bapak Presiden ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Halo, coba ulangi. Jadi kalau minggu ini nggak cair 10 miliar, ulangi lagi minggu depan. Kedua, gagal, ulangi lagi minggu ketiga. Jadi nanti kalau udah cair lo tinggal lunasin. Utang lo kan 300 juta. Betul. Cair 10 miliar. Betul. Lunasin 300 juta. Yang 9 miliar 700 balikin ke saya. Ya dibuat sedekah untuk anak yatim juga Pak Haji. Alah, nggak usah, kalau sedekah mau buat anak yang buat gue. Gue juga kan mau. Jadi ini berlaku semuanya. Bisa gak Bapak dan Ibu? Jadi gini Pak Haji. Saya mau Bapak dan Ibu kita liburan ke Dubai bareng-bareng. Amin. Jadi yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, yang lagi nonton, kita liburan bareng-bareng ke Dubai. Amin. Nanti kan saya nggak punya uang buat bikin paspor. Nanti saya kirimin uang, saya transfer. Bikin paspor misalkan di Surabaya, bikin di Surabaya aja. Bisa. Nanti saya transfer. Amin. 300.000 atau 500.000 nanti tanya. Amin. Berapa bikin paspor di sana? Bikin. Amin. Ya. Nah, nanti kita tinggal berangkat bareng, berangkat dari sini. Kita liburan ke Dubai. Amin. Mau? Mau. Nah, iya. Nanti Jadi, Bapak ikut juga ya. Iya. Ada lagi? Ya itu maksud saya, salesnya itu biar gak menelpon saya terus Pak Haji. Kan gak apa-apa, kan nanti Bapak belum meraktekin ini. Oh, kan iya. ada yang meraktekin udah cair. Iya, tapi kan tunai dari saya. Iya. Praktekin dulu. Gak apa-apa dia ngebel, iya nanti dibayar. Tenang aja, pasti dibayar gitu. Kok kamu pede? Guru saya lebih pede lagi. Makanya saya percaya diri Pak Haji. Saya punya apa? Batin saya itu gini, anganan saya. Mungkin hutang saya ini besok lunas pulang dari RDAY. Iya, betul. Kok waras. Tiba-tiba dari Mandiri telepon, Pak tolong diambil itu sertifikatnya. Pasti. Kok warasnya baru sekarang? Kenapa nggak sebulan yang lalu warasnya? Terus ini, pasti bos. Terus ini yang kedua Pak Haji. Nah, saya kan sudah nikah selama 14 bulan tapi belum punya keturunan. Bagaimana itu caranya? Lah kamu ML-nya gimana gayanya? Gaya bebas Pak Haji. Jadi nanti istri kamu suruh tengkurap. Istrinya suruh tengkurap, istrinya suruh tengkurap. Nanti pantat yang belakang nih, kaki kanan dibengkek, kaki kiri dibengkek, kamu masukin. Nah, kalau kamu memang nggak bisa masuk, kamu video call sama saya, kita saya ajarin. Bisa? Bisa, pasti bisa. Istrinya suruh tengkurap dulu, suruh tengkurap, kakinya dibengkek yang kanan, bengkek yang kiri, kamu masukin dari atas, dari bawah. Nah, pasti bisa. Ini saya sedikit testimoni tapi testimoni tepuk tangan dulu dong. Testimoni dari Surabaya. Saya sudah coba senyum 41 kali, terus mandi pandan, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, terus ngaji tapi nggak sampai 12 juz Pak Haji. Ya. Sampai subuh. Itu sebenarnya sebelum ngamalin itu ilmu kearifan lokal itu Pak Haji ya. Ya. Saya sulit cari uang untuk, kan saya usaha jualan. Ya. Sulit dapat pelaris gitu Pak Haji. Jualan apa? Pakaian. Terus saya ngamalin itu ilmu kearifan lokal, alhamdulillah cepat mudah dapat pelarisnya. Wow, tepuk tangan dong Surabaya. Alhamdulillah. Soalnya saya masih nyoba ilmu itu barusan Pak Haji, dalam 1 minggu kemarin. Terus saya pergi ke sini sama orang tua juga, sama istri. Oh, sekarang bertiga? Bertujuh sama temennya orang tua sama adik juga. Bertujuh? Bertujuh. Dari Surabaya? Iya. Tepuk tangan dong.
Ya udah praktekin ya. Jadi saya lagi bikin sayembara, berlaku semuanya. Maksain tiap hari kita sholat taubat 18 kali. Kan tadi saya tanya, bos, kok lo bisa cair sih bos? Padahal kan baru sehari. Saya meraktekin Pak Haji kemarin, kan saya hobinya ngeluh. Jadi ngeluh, saya sholat taubatnya 10 kali. 2, kan saya suka jengkel sama istri saya. Jengkelnya saya 10 kali. Saya suka cemburu sama istri saya, cemburunya 10 kali. Jadi dia sholatnya 18 tambah 30. Jadi berapa itu? 48 kali sholat taubat. Kalau kita kan enggak. Sedih sekali, ngeluh sekali, jengkel nggak bisa bos. Setelah gue tanya, kalau bisa dapat hadiah dari gue 1 miliar bos, ya gue meraktekin ini Pak Haji. Nah mau gue, lo coba praktekin ya. Ya baik. Bisa Bapak dan Ibu? Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dominan yang mana? Oh yang mikir 10. Kalau bisa 20 tuh mikir. Mana lagi? Komen. Kalau lihat di WhatsApp grup komen. Nah 20 kali, berarti udah 40 kan? Sama wajahnya cemberut 20 berarti 60 tambah 18 78 kali sholat taubat. Berarti dalam satu hari itu 78 apa? Ya kan saya nggak tahu kamu yang dominan yang mana. Oh iya. Yang bisa ngelihat kan biasanya pasangan hidup kita. Kebetulan kan lu bukan pasangan hidup gue. Aduh, lo lucu juga ya. Sep, tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, hari ini kita nanti sholat tahajud. Saya mau Bapak dan Ibu biar hajatnya terkabul, bisa gak jangan nyawer-nyawer anak yatim. Namanya anak yatim suka kolokan, bunda aku mau makan nasi padang. Jangan dulu ya, soalnya kan anak yatimnya banyak, ada 20. Kalau ibu cuma ngasih 1, nanti yang 19 cemburu. Kalau ibu ngasihnya 19, kan ada yang pagi, nanti cerita. Janganlah, kita lagi punya hajat. Apa artinya nasi padang sih? Cuma 20.000. Udah, jangan. Udah, nanti ya sayang. Nanti ya, kita harus bagi rata. Kasihan anak yatimnya ya. Kedua, jangan nyawer ustadz juga. Karena ustadz kita ada 9. Yang dinas cuma 2. Kasihan yang 7 ntar dia ngiler, cemburu ya. Nah mau saya, Bapak dan Ibu paksain sayembara saya dikerjain 18 kali. Paksain. Saya mau Bapak dan Ibu minggu ini harus cair 10 M. Harus. Kalau sampai nggak cair, introspeksi. Yang mana nih? Oh, muka suntuk. Nah, Bapak dan Ibu buru-buru ke toko ban, disporing mukanya. Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu berdiri. Yuk. Oh, yang privat jangan keluar ya, yang privat. Yuk, terkabul. Terkabul, cantik, terkabul. Terkabul ya. Terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Belum pernah kan dipanggil cantik? Tengah malam. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Ngimpi apa tengah malam dipanggil cantik? Ya Allah, terkabul. Cantik, 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 terkabul. Terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Terkabul. Yang privat jangan keluar ruangan ya, yang privat ya. Terkabul. Ya, terkabul. Terkabul. Ya, terkabul. 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 Terkabul.
terkabul, 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 gantang, terkabul ya gantang, terkabul, 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 Oke, setelah pencerahan lanjut privat rombongan yang sedekah 2 juta. Jadi Bapak Ibu bagian dari privat langsung paksakan sholat tahajud berjamaah di Masjid Asyifa, rumah doa anak yatim. Oke, terima kasih sudah menyaksikan live streaming Bapak Haji Susanto. Pokoknya paksain praktek, udah nggak usah banyak pusing, praktekin dulu aja, nyimak dulu, nyimak. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti sebuah hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDAY kandang embek, doa anak yang